Assalamualaikum, semoga sahabat cerita selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membawakan kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus menuju ke Sidratul Muntaha. Sebelum perjalanan Isra Mi'raj itu berlangsung nih, ketika itu Nabi Muhammad sedang tidur di kamarnya, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail ke tempat yang berada di dekat air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam. Kemudian di tempat itulah dada Nabi Muhammad pun dibelah untuk diambil hatinya dan disucikan hatinya. Setelah itu dikembalikan lagi seperti sedia kala. Kemudian setelah kendaraan buruk datang pun mereka melanjutkan perjalanan untuk ke tujuan, yaitu ke Masjidil Aqsa. Namun sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad beserta malaikat itu singgah di beberapa tempat. Yang pertama yang mereka singgahi adalah kota Yastrib atau kota Madinah untuk saat ini. Ketika sampai di kota Yastrib, Nabi pun melakukan sholat 2 rakaat, kemudian mempertanyakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, di manakah kita?" Kemudian Jibril pun menjawab, "Ini adalah kota Yastrib, di mana engkau nanti akan melakukan hijrah di kota ini." Kemudian sesampainya di kota Yastrib, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Bukit Turisina. Bahwasanya Bukit Turisina merupakan sebuah bukit di mana Nabi Musa pernah menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari Bukit Turisin nih, kemudian Nabi Muhammad pun dengan kendaraan buruknya singgah di Bethlehem, di mana disinilah tempat di mana Nabi Isa dahulu dilahirkan. Kemudian setelah sampai di Baitul Ma'mur, di situ sudah menunggu para nabi-nabi sebelumnya nih untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang mana di situ Nabi Muhammad menjadi imam sholat ketika itu. Jadi tempat-tempat yang disinggahi Nabi Muhammad ketika Isra itu diharapkan menjadi tempat yang berkah, sehingga sampai saat ini pun terbukti bahwa tempat-tempat tersebut ada suatu keberkahan, ada yang tempatnya subur, ada yang dijadikan tempat suci dan sebagainya. Setelah sampai di Masjidil Aqsa nih dengan kendaraan buruk juga, bahwasanya buruk ini adalah sebuah kendaraan yang sangat cepat dengan ciri-ciri buruk itu memiliki telinga yang selalu digerak-gerakkan, bertanda bahwa kecepatan dari kendaraan itu melebihi dari segala sesuatu, karena yang naik kendaraan tersebut tidak cuma Nabi Muhammad, namun perlu diketahui malaikat Mikail turut menyertainya. Perlu diketahui sendiri bahwa malaikat itu terbuat dari cahaya, sedangkan kecepatan cahaya itu sendiri dalam ilmu fisika bisa dihitung. Jadi sudah sepantasnya lah kita percaya, wong malaikat saja bisa mengikuti kendaraan tersebut, berarti secara otomatis kalau kita menghitung kecepatan cahaya itu pun sangat logis bahwa perjalanan itu hanya disampaikan dalam waktu 1 malam. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha nih, mereka yaitu Nabi Muhammad dan malaikat Mikail nih melalui 7 pintu langit. Langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Muhammad ketemu Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa.
di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah mewajibkan bahwasanya umat Nabi Muhammad diwajibkan menjalankan sholat 5. Ketika perjalanan Isra Mi'raj itu masih berlangsung, ternyata Rasulullah ini bertemu dengan beberapa golongan manusia yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama adalah ketika Rasul di situ melihat golongan manusia yang sedang memanen padi, kemudian setelah dipanen ternyata baru dia menghadap ke belakang, ternyata padinya sudah tumbuh. Begitu seterusnya tiada henti. Kemudian Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril, apakah yang dimaksud dengan kejadian yang terjadi pada orang tersebut, hai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril pun menjawab, itulah gambaran bagi orang-orang yang ketika di dunia senang bersedekah, sehingga Allah pun membalas dengan tak terhingga. Kemudian di perjalanan itu juga Nabi Muhammad menjumpai nih segolongan manusia yang kepalanya dipecah, kemudian membentuk kepala lagi, kemudian dipecah lagi. Itu dan Nabi Muhammad pun bertanya, sebenarnya orang-orang yang seperti itu apa pertanda apa ya malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, itu adalah golongan orang-orang yang nantinya bakalan berbuat seperti itu karena ketika Allah sudah memerintahkan, mewajibkan untuk sholat, ternyata orang tersebut berat melakukan sholat, bahkan tidak mau melakukan sholat wajib. Itulah nanti gambaran ketika masuk neraka. Selain itu, ternyata ada sekelompok orang yang lidahnya panjang, dijulurkan panjang, kemudian memotong lidahnya sendiri, berjulur panjang lagi, memotong lidahnya sendiri. Itu juga dipertanyakan oleh Rasulullah, ya Rasul, apa maksud dari siksaan orang tersebut, kok dia menyiksa dirinya sendiri? Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, itulah dari ulahnya dia yang ketika di dunia itu sering berbicara hal-hal yang tidak baik, namun sering membicarakan orang lain dan dia tidak konsekuen dengan apa yang dia bicarakan. Itu kemudian di perjalanan selanjutnya Rasulullah pun melihat sebuah keanehan nih ketika ada sekelompok orang yang di hadapannya itu ada 2 hidangan daging nih, satu daging yang sangat lezat dan satu yang sangat buruk. Berkali-kali orang tersebut mengambil daging yang sangat buruk. Kemudian Rasul pun bertanya, apa sih yang dimaksud dengan orang itu padahal di sebelahnya sudah ada daging yang baik? Mengapa yang dimakan adalah daging-daging yang busuk? Kenapa ya malaikat Jibril? Itu adalah hukuman bagi para pezina. Dalam artian apa? Ketika di dunia sudah mendapatkan pasangan yang halal, yaitu suami dan istrinya, namun ternyata orang tersebut lebih memilih berzina atau memilih wanita yang tidak halal atau suami yang tidak halal. Itulah yang bakalan dia lakukan nanti ketika di neraka seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya pun Nabi Muhammad juga sempat berada di sebuah tempat yang harumnya itu sangatlah tidak wajar, sampai-sampai Nabi Muhammad pun menanyakan kembali kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini sebenarnya wangi apakah? Sangat wangi sekali, saya belum pernah mencium aroma yang wanginya sedap sekali seperti ini.
Dan dan malaikat Jibril pun menjawab, ini adalah lingkungan makam Dewi Masitoh dan keluarganya yang ketika itu memperjuangkan ketauhidan Allah, melawan Fir'aun yang mengakui dirinya Allah, dan kemudian direbus oleh sang raja yang mengakui dirinya Tuhan dan dikuburkan. Dan inilah aroma ketauhidan, aroma sabilillah di sini berada, sehingga wewangian pun mengelilingi di sekitar wilayah ini. Dan ada satu pertanyaan nih Rasulullah kepada malaikat tadi. Nih, tadi saya kok menemukan seorang malaikat yang tidak pernah memberi kabar gembira sedikit pun pada saya. Satu pun tidak ada kabar gembira. Dan dia tidak pernah tersenyum. Dia tidak pernah menampakkan tertawa pada saya, padahal malaikat-malaikat yang lainnya pun tersenyum dan malaikat-malaikat pun lain memberi salam ke saya. Sebenarnya dia itu siapa? Terus malaikat Jibril pun menjawab, dia adalah malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Karena itu mudah-mudahan sahabat cerita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi mulai sekarang mari kita laksanakan benar-benar yang menjadi kewajiban-kewajiban umat Islam, kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kejadian yang buruk-buruk tadi. Mungkin itu cerita hari ini. Ingat, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe silakan like agar video ini terus berkembang. Wassalamualaikum.